Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, kami dari kelompok 2 Farmakologi Dasar akan memaparkan beberapa informasi terkait salah satu obat, yaitu salbutamol. Salbutamol merupakan obat dari golongan selektif bronkodilator beta-2 adrenergik yang biasanya digunakan dalam penata laksanaan penyakit asma dan paru obstruktif kronis. Salbutamol memiliki nama lain yaitu albuterol dengan nama dagang yang umum dikenal adalah Ventolin. Salbutamol berbentuk serbuk kristal putih, larut dalam air dan sedikit larut dalam etanol. Efek terapeutik dari salbutamol adalah sebagai bronkodilator, yaitu sebagai anti-bronkospasme dan anti-inflamasi pada penyakit obstruksi jalan napas yang reversibel pada orang dewasa dan anak usia 6 tahun ke atas. Formulasi sediaan salbutamol tersedia dalam 3 jenis, yaitu cairan inhalasi, aerosol, dan sediaan oral. Untuk bentuk sediaan cairan inhalasi atau nebulisasi tersedia dalam kekuatan 2,5 mg per 2,5 ml. Untuk bentuk sediaan aerosol, salbutamol tersedia dalam kekuatan 100 mikrogram per puff. Dan untuk sediaan oral, salbutamol terdiri dari 2 kekuatan, yaitu 2 mg dan 4 mg per tablet. Ada juga sirup yang memiliki kekuatan 2 mg per 5 ml. Nah, pada video ini akan dipaparkan proses farmakologi dari tablet salbutamol, di mana proses farmakologi ini diawali dengan proses farmasetik, yaitu pelepasan zat aktif obat dari matriksnya, di mana nanti tablet salbutamol akan mengalami disintegrasi, yaitu penghancuran menjadi partikel-partikel kecil yang selanjutnya akan terjadi disolusi, yaitu partikel-partikel kecil tadi akan larut dalam cairan gastrointestinal untuk selanjutnya siap diabsorpsi. Selanjutnya, farmakokinetik. Farmakokinetik merupakan fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat lepas dari bentuk sediaannya. Fase farmakokinetik ini dibagi menjadi 4, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama, yaitu absorpsi. Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Tempat pemberiannya meliputi oral, kulit, paru, otot, dan lain-lain. Jadi, ketika obat diminum masuk ke dalam tubuh, lalu obat di dalam tubuh akan menjadi partikel-partikel terdegradasi. Selanjutnya, untuk salbutamol diabsorpsi baik di dalam saluran pencernaan dengan pemberian secara peroral. Untuk salbutamol tablet dengan masa kerja panjang, penyerapannya 80% dengan atau tanpa makanan. Sedangkan untuk salbutamol tablet dengan masa kerja cepat atau segera, penyerapannya 100% dalam keadaan stabil. Namun, kecepatan absorpsinya diperlambat oleh makanan, tetapi tidak mempengaruhi bioavailabilitasnya. Kemudian, onset of action dari salbutamol dengan pemberian secara peroral adalah 30 menit dan kadar tertinggi yang dicapai di dalam plasma adalah 1-3 jam dan memiliki waktu paruh selama 4-6 jam. Perkenalkan, nama saya Hilal Hanifiyah, NIM 119260105 dari Farmasi A, kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari proses farmakokinetika obat salbutamol, yaitu dalam proses distribusi dan metabolismenya. Pada tahap distribusi ini, obat salbutamol akan langsung terdistribusi melalui aliran darah dan akan langsung menuju ke organ targetnya, yaitu otot-otot polos di sekitar saluran pernafasan, di mana salbutamol akan memberikan efek relaksasi untuk melemaskan otot-otot di sekitar saluran pernafasan tersebut yang tadinya menyempit akan menjadi lebih terbuka, sehingga udara dapat kembali masuk atau mengalir ke paru-paru dengan lancar. Selain itu, obat salbutamol didistribusikan ke dalam tubuh, yaitu ke organ target tersebut dengan berikatan dengan protein, yaitu sebanyak 10%, dan juga volume distribusinya ialah 0,1 liter per kilogram berat badan.
Tahap metabolisme. Pada tahap ini, salbutamol akan dimetabolisme melalui metabolisme fase pertama atau lintas pertama di hati dan juga di dinding usus halus. Dari metabolisme di kedua organ tersebut dihasilkan 3 bentuk metabolit, yakni metabolit aktif kolesterol, metabolit salbutamol 4-O sulfat, dan juga yang paling utama atau yang paling penting ialah konjugat sulfat yang tidak aktif atau metabolit inaktif 4-O sulfat ester. Saya di sini akan menjelaskan fase ekskresi. Ekskresi merupakan pengeluaran obat atau metabolitnya dari dalam tubuh. Dapat dikatakan, obat mengalami ekskresi bertujuan untuk mendetoksifikasi obat, karena obat dianggap sebagai racun atau zat asing oleh tubuh. Rute utama dari ekskresi atau eliminasi obat adalah melalui ginjal. Rute-rute lainnya yaitu empedu, feses, paru-paru, saliva, keringat, dan air susu ibu. Ekskresi melalui ginjal melibatkan 2 transport, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif yaitu filtrasi glomerulus dan reabsorpsi tubulus. Transport aktif yaitu sekresi tubulus. Obat bebas yang tidak berikatan, yang larut dalam air, dan obat-obat yang tidak diubah akan difiltrasi oleh ginjal. Obat-obat yang berikatan dengan protein tidak dapat difiltrasi oleh ginjal. Sekali obat dilepaskan ikatannya dengan protein, maka obat akan menjadi bebas dan akhirnya akan dieskresikan melalui urin. Faktor yang mempengaruhi ekskresi obat adalah pH urin, yang bervariasi dari 4,5 sampai 8. Urin yang bersifat asam akan meningkatkan eliminasi obat-obat yang bersifat basa lemah. Sebagai contoh aspirin, yang merupakan suatu asam lemah, dieskresi dengan cepat dalam urin yang basah. Untuk fase ekskresi salbutamol pada sediaan oral dan inhalasi memiliki perbedaan yang sedikit. Pasien yang diberikan 8 mg salbutamol per oral menunjukkan bahwa 76% dari dosis tersebut dieskresikan ke urin dalam 3 hari. Mayoritas dosis dieskresikan dalam waktu 24 jam pertama, di mana 60% dalam bentuk metabolit. Pada pemberian dosis inhalasi, sekitar 72% dieskresikan ke urin dalam waktu 24 jam. Sekitar 28% dari dosis inhalasi tersebut dieskresikan dalam bentuk tidak berubah, sedangkan 44%-nya sebagai metabolit. Sediaan per oral salbutamol memiliki waktu paruh sekitar 5 jam, sedangkan sediaan inhalasi memiliki waktu paruh 3-8 jam, sehingga dapat diketahui bahwa ekskresi di feses hanya sekitar 4% dari dosis obat yang dikonsumsi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan farmakodinamik dari salbutamol. Salbutamol bekerja pada reseptor beta-2 adinergik dalam menstimulasi enzim adenyl siklase, di mana beta-2 agonis itu sendiri adalah bronkodilator yang sangat efektif yang bekerja dengan meningkatkan aktivitas enzim adenyl siklase sehingga meningkatkan produksi intraseluler siklik AMP. Peningkatan siklik AMP itu menyebabkan relaksasi otot polos, stabilisasi sel mas, dan menstimulasi otot rangka. Kemudian agonis beta atau agonis adinergik beta itu adalah golongan obat yang digunakan untuk melegakan pernafasan atau bronkodilator. Agonis beta diberikan untuk menangani pasien dalam kondisi asma dan penyakit obstruksi jantung kronik atau PPOK. Agonis beta bekerja dengan mengaktifkan sel beta-2 reseptor yang berfungsi untuk melemaskan otot-otot pada saluran pernafasan dan membuka jalannya nafas. Jalan nafas terbuka dapat membantu meredakan sesak yang diderita oleh pasien asma dan PPOK. Kemudian, beberapa beta agonis dapat merangsang reseptor beta 1 yang berakibat peningkatan kontraksi dan frekuensi denyut jantung. Meskipun memiliki efek terhadap reseptor beta 1, obat-obat golongan salbutamol dan sejenisnya disebut sebagai golongan agonis 2 karena merangsang reseptor adinergik beta 2 lebih dominan. Obat golongan ini biasanya tidak mempengaruhi kerja jantung jika diberikan dalam dosis yang kecil. Namun ketika dosisnya ditingkatkan akan mempengaruhi kerja jantung dan organ yang lain.
Berdasarkan lama kerjanya, obat agonis beta dibagi menjadi 3, yaitu short acting, long acting, dan ultra long acting. Nah, salbutamol ini termasuk dalam agonis beta short acting. Mekanisme dari short acting ini berkaitan dengan relaksasi langsung otot polos pada saluran nafas dan bronkodilatasi yang diakibatkannya. Salbutamol yang merupakan agonis beta 2 short acting dapat digunakan untuk mengobati serangan asma akut dengan segera, pemberian secara oral atau inhalasi. Salah satu yang populer adalah Ventolin yang merupakan salah satu merek dagang dari salbutamol. Selanjutnya, ada beberapa interaksi yang dapat terjadi jika salbutamol digunakan bersamaan dengan obat-obatan dari golongan tertentu. Di antaranya, yang pertama, dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan pada fungsi jantung jika digunakan bersamaan dengan antidepresan golongan trisikling seperti amitriptilin. Yang kedua, dapat menghambat efektivitas obat dan meningkatkan resiko sesak napas bila digunakan bersamaan dengan obat-obatan dari golongan beta blocker seperti propranolol. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan potensi hipokalemia atau kekurangan kalium bila digunakan bersamaan dengan obat-obatan dari golongan diuretik seperti furosemid. Adapun efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan salbutamol adalah rasa lemas dan lemah, nyeri atau kram otot, detak jantung tidak beraturan, merasa sering haus dan mulut terasa kering, volume urin berkurang, merasa linglung, pusing hingga ingin pingsan, dan rasa pusing yang sangat hebat. Untuk dosis salbutamol, bentuk sediaan oral, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007, tablet 2 mg dan 4 mg. Pada dewasa dan anak usia 12 tahun lebih, yaitu dosis awal 2-4 mg, 3-4 kali sehari, dan tidak lebih dari 32 mg dalam sehari. Anak-anak 6-12 tahun, 2 mg sebanyak 3 atau 4 kali sehari. Pasien lanjut usia dan sensitif terhadap stimulan beta adrenergik, dosis awal 2 mg, 3 atau 4 kali sehari. Jika bronkodilatasi tidak tercapai, dosis dapat ditingkatkan menjadi 8 mg, 3 atau 4 kali sehari. Untuk tablet yang sudah dimodifikasi, 4 mg atau 8 mg, pada dewasa dan anak usia 12 tahun lebih, dosis yang direkomendasikan adalah 8 mg setiap 12 jam. Anak-anak 6-12 tahun, dosis yang direkomendasikan adalah 4 mg setiap 12 jam. Untuk sirup, yaitu 5 mg per mililiter.